di 1 tahun kepengurusan ke depan. Next. Yang pertama yaitu namanya Gantian 5, di mana ini merupakan gerakan aksi networking dan internal dan eksternal, di mana networking internal ini nanti akan berfokus pada seluruh komponen departemen pendidikan luar biasa, di mana kita akan mengadakan diskusi mahasiswa yang akan kita membahas terkait isu-isu disabilitas, isu-isu kampus, isu-isu politik, bahkan isu-isu pendidikan kita akan bahas di sini. Kemudian di eksternal kita akan menjalin kolaborasi dengan sekolah dan komunitas untuk kita bisa bekerja sama dan belajar bagaimana cara agar himpunan dan kita sebagai calon pendidik itu bisa memiliki pengalaman yang sesuai seperti itu. Berikutnya yaitu tamu, tunjukkan aksi mengabdimu, yang dimana dari kita mengusahakan kerjasama dengan eksternal tadi, harapan saya kita bisa untuk melakukan pengabdian kepada komunitas dan sekolah yang berada di luar Departemen Pendidikan luar biasa, baik di DIY maupun di luar DIY akan saya usahakan. Kemudian next ada terakhir yaitu Harmoni Festival, yang dimana Harmoni Festival ini yaitu perayaan untuk Hari Disabilitas Internasional, yang dimana di sini nanti saya akan memberikan kegiatan baik dalam seni, olahraga, dan workshop kreatif yang inklusif bagi seluruh mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dan seluruh baik, saya ulangi, di sini tujuannya yaitu untuk merayakan peringatan Hari Disabilitas Internasional yang nantinya kami akan mengadakan kegiatan perlombaan baik itu di bidang seni, olahraga, kemudian kita akan ada workshop kreatif yang akan melibatkan teman-teman disabilitas, teman-teman yang bergerak di bidang kemanusiaan dan seluruhnya. Next. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian visi dan misi dari calon. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab oleh panelis. Adapun aturan pada sesi ini adalah: 1. Panelis memberikan tanggapan sekaligus pertanyaan yang berlaku untuk calon selama 10 menit. 2. Calon menanggapi dalam waktu 10 menit sesuai arahan moderator. 3. Panelis menanggapi kembali dalam waktu 5 menit. 4. Calon diperkenankan menanggapi kembali dalam waktu 5 menit. 5. Panelis diperkenankan menanggapi kembali jawaban dari calon selama 3 menit berupa pernyataan. 6. Diharapkan semua pihak yang bersangkutan memperhatikan timekeeper untuk menyesuaikan waktu. Untuk aturan tanya jawab, apakah dapat dipahami? Baik, langsung saja kepada panelis 1, Saudara Fauzan Nurul Huda selaku Ketua Hima Pendidikan Luar Biasa tahun 2025. Saya persilakan untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Oke, selamat siang saya. Ini saya mau langsung kasih beberapa pertanyaan aja ya. Mungkin nanti bisa Mas Daya jabarkan. Tapi ini terkait semua yang Mas Daya bahas, dan juga satu yang nggak Mas Daya bahas. Mungkin nanti bisa kasih tahu saya apakah dalam pembuatan program-program kerja ini apakah saya sudah melihat dari evaluasi dari 5 tahun ini, karena Mas Daya juga sudah menjalankan
himpunan mahasiswa ini suatu satu periode ya. Jadi juga apakah sudah memperhatikan aspirasi dari mahasiswa. Oke, untuk terkait campaign design, tadi kan Mas Dea bahas mengenai menjalankan program kerja yang strategis dan berdampak. Nah, sebenarnya saya tuh butuh definisi yang berdampak. Di sini tuh maksudnya itu apa gitu. Terus juga terkaitnya ini, tadi kan Mas Dea hanya menaruh sedikit ya program kerja ya, emang rencananya kayak gitu. Nah, dari sedikitnya program kerja itu apakah menurut Mas Dea nih, apakah itu membatasi keterlibatan mahasiswa? Contohnya misalnya kita cuma ada satu program kerja besar, ada yang daftar 100 orang, lalu ditolak 50 orang, berarti 50 orang lagi itu tidak bisa untuk mengikuti kegiatan yang pulang lagi, dan nantinya ya terasanya eksklusif gitu. Lalu terkait yang responsif, nah sebenarnya ini juga kan tadi tidak dibahas nih, responsif dan orientasi hasil ini bentuknya itu seperti apa gitu. Himpunan mahasiswa ini mau responsif terhadap hal apa gitu, karena kan dari tadi juga tidak membahas misalnya mengenai ini bakal ada program kerja mengenai aduan atau apa seperti itu. Terus mungkin yang terakhir, Mas Deto sendiri kalau misalnya tahun ini minat mahasiswa itu terhadap program kerja hima itu sendiri itu kan sangat rendah gitu. Dan tadi Mas Deto kan punya program kerja yang namanya kayak lingkungan. Nah, gimana nanti Mas Deto bisa memastikan gitu bahwa internal dari prodi itu sendiri ya udah bisa jalan atau naik gitu loh minatnya. Biarkan bahwa karena kan seperti Mas Deto sendiri ya di himpunan mahasiswa PLB ini rasanya fokusnya kita ini tuh bukan hanya ke mahasiswa, meskipun kita himpunan mahasiswa, tapi juga ke teman-teman disabilitas gitu. Karena kan ya tapi bisa dilihat kan Mas Deto kan programnya ada dua yang melibatkan eksternal gitu. Tapi sangat sedikit program kerja yang melibatkan mahasiswa itu sendiri. Nah jadi Mas Deto jangan sampai lupa kalau ini itu namanya himpunan mahasiswa itu bukan himpunan disabilitas. Oke, itu dulu Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Apakah pertanyaan ini dapat dipahami? Baik, untuk menjawab pertanyaan, apakah perlu waktu untuk berpikir terlebih dahulu selama 1 menit atau mau langsung dijawab? Baik, silakan. Waktu untuk menjawab selama 10 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, menanggapi dari pertanyaannya Mas Fauzan tadi, yang pertama mengenai program yang berdampak. Program yang berdampak itu kami akan merancang seperti kita akan tadi juga kan Kak Fauzan juga mengatakan apakah kamu sudah melihat terkait aspirasi apa saja yang disampaikan dari mahasiswa. Saya mempertimbangkan itu. Kenapa saya memilih kata-kata seperti program yang berdampak? Yaitu saya mempertimbangkan nanti kami akan menyusun program dalam bentuk kita akan terjun langsung, baik itu pendampingan maupun mengajak ke sekolah-sekolah, ke komunitas-komunitas yang dimana targetnya itu nanti mahasiswa pendidikan luar biasa itu sendiri seperti itu. Kemudian terkait dari sedikitnya program kerja yang tersampaikan tadi, itu memang rencana saya menyampaikan di sini yaitu hanya terkait program yang secara umum. Nanti untuk program-program yang terperinci itu akan kami infokan kepada mahasiswa dan departemen dan seluruh komponen di departemen PLB itu terkait program kerja apa saja yang akan kami jalankan selama 1 periode ke depan. Yaitu tadi ada yang pertama pengabdian, yang kedua ada diskusi, kemudian tadi ada latihan rutin buat teman-teman mengekspresikan minat bakatnya. Nanti kita akan ini juga berkaitan dengan peningkatan minat bakat mahasiswa PLB itu sendiri. Kami nanti akan mendesain semenarik mungkin bagaimana
meningkatkan meningkatkan minat mahasiswa itu sendiri. Dan tadi juga Mas Fauzan mengatakan bahwa kita adalah himpunan mahasiswa, bukan himpunan disabilitas. Betul, karena eksternal itu tujuannya untuk memenuhi program kerja yang akan kita selenggarakan untuk mahasiswa pendidikan luar biasa itu sendiri, seperti itu. Dan terkait responsif terhadap hal apa? Responsif di sini saya artikan yang pertama, melihat dari aspirasi yang sudah saya ikuti, yaitu yang pertama yaitu responsif terkait dengan isu-isu contoh mungkin contohnya yaitu terkait kekerasan seksual, kemudian keluh kesah selama perkuliahan, kemudian apakah dari himpunan itu sudah membersamai mereka. Maka dari aspirasi dan respon yang mereka berikan terhadap kami itu nanti kami akan evaluasi kembali seperti itu. Dan untuk yang untuk saat ini itu Kak Fauzan. Baik, terima kasih. Waktu tersisa 6 menit lebih. Apakah mau ditambahkan? Udah. Baik, terima kasih. Untuk panelis 1 silakan memberikan tanggapan dalam waktu 5 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Kayak dikdaya, saya mau. Oke, kan iya, Adik Dayat tahu sendiri ya, kan Adik Dayat sempat udah melakukan perjalanan bakat gitu di mahasiswa itu sendiri. Namun kan bisa dilihat gitu, meskipun dari teman-teman mahasiswa pengennya ini, tapi ujung-ujungnya nggak ada yang datang. Nah, tadi kan Mas Dayat cuma bilang terkait kayak dikemas semenarik mungkin, tapi kan itu masih terlalu general ya. Nah itu, dan sebenarnya kalau misalnya cuma dari situ doang ya itu cuman gak membuat mereka tertarik ke Himas secara keseluruhan gitu. Karena kan seperti Mas Dayat tahu sendiri kan selalu saja ada gitu provokator mengenai Hima ini. Terus juga tadi terkait yang ini sih, rencana-rencana kerjasama dengan teman-teman dari eksternal itu gimana secara rincinya gitu. Contohnya kan misalnya di laboratorium kan itu mereka udah bekerja sama sama teman-teman BPPD. Terus juga misalnya kemarin sama kita sama PPDMS di Gunung Kidul yang kita jadi PLB mengabdi, dan akhirnya kita juga punya kerjasama gitu, kerjasama yang sangat jelas. Nah itu saya punya terkait itu juga. Jadi kayak yang jelasnya itu program eksternal itu mau kayak gimana gitu loh. Apakah Mas Dayat nantinya mau mengikutkan seluruh panitia, seluruh pengurus himpunan mahasiswa yang jumlahnya sedikit itu untuk mengikuti setiap program kerja eksternal demi untuk membangun hubungan dengan eksternal gitu. Padahal dengan SDM yang sedikit pun kita bakal kesusahan untuk menjalankan program kerja di internal kita sendiri gitu. Apakah nanti Mas Dayat mau mengajak teman-teman untuk ikut kerjasama dengan eksternal itu dengan melibatkan mereka volunteer, tapi apakah mereka bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena kan melihat dari banyaknya mahasiswa yang minat ini dan mereka juga banyak yang menyepelekan gitu. Apalagi kalau misalnya kita memberikan mereka ke pihak eksternal dengan membuat nama Hima, itu kan juga bahaya ya. Jadi itu sebenarnya konkretnya dari apa yang kamu bilang itu apa, dan mungkin nanti bentuk pertanggungjawabannya, karena kan ini juga melakukan Hima ya.
Itu Mas Dayat. Baik, terima kasih. Apakah sudah cukup tanggapannya dari kamu? Oke, baik. Untuk calon silakan menjawab. Apakah butuh waktu untuk berpikir terlebih dahulu? Masuk. Oke, silakan menjawab dalam waktu 5 menit untuk dimulai ketika Anda berbicara. Baik Kak Fauzan, terima kasih atas tanggapannya. Yang pertama menanggapi yang terkait kata semenarik mungkin mengemas bagaimana menjadi minat bakat itu semenarik mungkin. Nanti kita akan mengadakan lewat diskusi mahasiswa. Mereka itu ingin minat bakat mereka itu tersalurkan seperti apa? Apakah tetap menggunakan Google Form atau langsung kita menginformasikan pada mereka itu bahwa besok minggu depan kita akan mengadakan larutan, contohnya larutan pedal di FIKK seperti itu. Nanti kita akan mengadakan PO terlebih dahulu, melihat apakah dari mahasiswa itu benar-benar ingin untuk mengikuti apa yang mereka usulkan. Nanti kita akan bisa melalui Open PO. Nanti kita akan meminta daftar nama dan HTM dari mereka seperti itu. Kemudian untuk yang lain seperti seni itu nanti kita akan PO juga terkait tempat dan alat nanti kita akan sediakan. Kemudian kerjasama seperti apa? Kerjasama di sini kami akan usahakan untuk tempat pendampingan, kemudian volunteer untuk komunitas, dan jika memang kita bisa untuk bekerja sama dengan salah satu komunitas, baik itu komunitas disabilitas dan sekolah, nanti kita akan untuk terkait itu kita akan terlebih dahulu akan di internal hima terlebih dahulu seperti itu. Kemudian nanti setelah hubungan dengan eksternal itu terjalin, kita akan langsung mengajak ke seluruh mahasiswa pendidikan luar biasa melalui open recruitment seperti itu. Dan terkait bagaimana bentuk tanggung jawabnya, nanti kita akan seleksi mereka melalui wawancara dan komitmen. Apakah mereka bersedia dan siap untuk ikut di kegiatan himpunan ini. Kemudian kita tentunya tidak akan hanya bekerja sendiri di himpunan karena di himpunan ini sendiri itu membutuhkan kerjasama dengan seluruh komponen departemen. Contohnya ada laboratorium PLB. Nanti kita akan komunikasikan terkait program kerja yang langsung mengarah ke eksternal ini. Kita akan komunikasikan dengan laboratorium untuk penjaringannya dan pengajarannya seperti apa. Nanti kita akan bicarakan bersama seperti itu. Dan untuk persiapannya dan bagaimana alurnya itu tetap akan dipersiapkan dari himpunan itu sendiri. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Waktu tersisa 1 menit 16 detik. Apakah ada tambahan? Cukup. Baik. Selanjutnya silakan memberi tanggapan kepada calon untuk panelis 1 dan tanggapan berupa pernyataan. Waktu selama 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, berarti Mas Dayat. Benar ya, kalau misalnya produk itu misalnya yang eksternal tadi ya, yang dijalankan dulu oleh internal. Dengan internal Mas Dayat itu yang mungkin bisa jadi catatan buat Mas Dayat. Dan juga ya harapannya ini kan pernyataan doang ya. Harapannya semua yang Mas Dayat bilang ini bukan cuma lip service, tapi bisa dikonkretkan
Dan meskipun itu mungkin PR terbesar Mas Dayat ini mungkin kalau misalnya bagus untuk berpikir langsung gitu ke eksternal, tapi jangan sampai lupa kalau misalnya Mas Dayat ini masih punya teman-teman mahasiswa yang emang harusnya itu dinaungi oleh teman-teman himpunan, karena kan seluruh mahasiswa PLB itu adalah himpunan anggota hima PLB, sedangkan Mas Dayat ini pengurus gitu, Mas Dayat yang harus menaungi. Nah, mungkin dari minatnya mungkin dari banyaknya mahasiswa itu mereka merasa tidak dinaungi oleh himpunan mahasiswa itu sendiri karena tidak banyak program-program untuk mereka menarik keputusan untuk mereka. Kita tidak pernah tahu, tapi ya harapannya semoga Mas Dayat bisa memperbaiki apa yang kurang dari tahun ini dan bisa menambah apa yang belum ada dari tahun ini. Intinya semoga semuanya terlaksana, semoga semuanya konkret bukan hanya omongan, dan semoga Tuhan memberkati teman-teman semua. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk panelis kedua, yaitu Saudara Ade Yusgiantoro selaku Ketua DPO Pendidikan Luar Biasa tahun 2025 atau yang mewakili. Saya persilakan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan selama 10 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Belinda. Oke. Di sini saya akan sedikit menanggapi berkaitan dengan grand design yang telah disampaikan Saudara Dayat. Terlebih pada tadi di program Gandeng Hima. Di sini kan juga tadi sempat di-mention bahwa dari Hima ini akan menggandeng pihak departemen. Nah, kemarin mungkin kalau kamu dengar ya, waktu aspirasi dari departemen itu merasa bahwa kok sekarang hubungan antara Hima dan departemen itu kok menurun lagi gitu. Nah, bagaimana cara kamu untuk mengembalikan hubungan yang telah baik sebelumnya gitu. Lalu juga tadi sempat disampaikan bahwa program responsif ini berkaitan dengan bentuk respon kamu terhadap evaluasi atau pengurusan mahasiswa. Nah, semisal mahasiswa ini mengeluhkan berkaitan dengan program-program yang telah dibuat oleh departemen berkaitan perkuliahan dan sebagainya, apakah kamu akan detik ini juga memberikan respon dan langsung lapor ke departemen, atau kamu hanya akan merespon ketika kamu buat proker? Lalu semisal kamu merespon dengan hanya ketika kamu buat proker, apakah itu benar-benar akan berdampak kepada mahasiswa yang sedang mengalami permasalahan tersebut? Nah, selanjutnya nih, mungkin juga saya sebagai DPO kan tidak begitu mengikuti perkembangan dari Hima sendiri ya. Nah, saya juga mau tanya, mungkin sudah disampaikan tadi sama Fauzan kalau minat Hima itu menurun. Nah, terus juga saya ingin bertanya, bagaimana sih cara kamu untuk mengembalikan minat-minat teman-teman mahasiswa berkaitan dengan program-program yang sedangkan kalau kita lihat program kamu ini kurang lebih sama dengan program-program sebelumnya, dan mungkin kalau saya sebagai mahasiswa tuh kayak merasa boring nih gitu. Nah, bagaimana kamu tuh memberikan semangat mereka melalui program yang kamu buat? Lalu untuk program kamu di sini, apakah nanti ini kasarannya lebih ke masyarakat secara general atau masyarakat yang seperti kayak perbedaan kasih dan sebagainya? Karena jika ini ditunjukkan kepada masyarakat secara general, apakah juga nanti akan bisa mengaktualisasikan ilmu yang telah belajar selama perkuliahan seperti itu? Lanjut, tadi juga sempat ditanya sama Fauzan berkaitan dengan pencarian bakat. Cuman ketika Anda menjawab, saya tidak menemukan titik di mana kamu menjawab proses
diskusi itu hanya mengumpulkan mahasiswa dan nanya, lu mau di jaringan apa, atau emang mau langsung di berdialogin berkaitan dengan penjaringannya seperti itu. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingatkan untuk calon dan juga panelis harus menggunakan bahasa yang baik dan baku. Untuk calon silakan menjawab, apakah perlu waktu untuk berpikir terlebih dahulu? Langsung. Baik, silakan menjawab dalam waktu 10 menit waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Wika atas pertanyaan dan tanggapan yang telah diberikan. Yang pertama, saya akan menanggapi terkait apakah merespon itu secara langsung terkait permasalahan yang dihadapi oleh seluruh mahasiswa dan keluh kesah mahasiswa pendidikan luar biasa itu sendiri. Nanti untuk meresponnya, kalau itu terkait dengan himpunan, maka kami akan berdiskusi dengan himpunan itu sendiri terkait keluh kesah yang disampaikan oleh mahasiswa terkait entah itu terkait proker, kebersamaannya, hima bersama seperti apa dan sebagainya. Kemudian kalau itu terkait dengan perkuliahan dan perkuliahan, maka kami akan membuat seperti PPT. Kita akan membuat lewat laporan PPT dalam bentuk PowerPoint untuk kami sampaikan kepada departemen secara langsung, dan kami akan langsung berbicara kepada departemen terkait kesulitan apa yang dihadapi oleh mahasiswa pendidikan luar biasa itu sendiri, dan dari departemen nanti kami akan meminta evaluasinya itu seperti apa. Kemudian dari himpunan akan menyampaikan langsung kepada mahasiswa prodi pendidikan luar biasa itu melalui pengumuman di WA group, postingan Instagram, dan secara langsung di pertemuan yang akan kami sediakan. Kemudian di sana tadi juga kami kan bertanya kembali terkait cara meningkatkan minat mahasiswa. Saya juga merasa memang untuk terkait minat dan bakat mahasiswa ini itu sangat kurang seperti yang telah disampaikan. Maka dari sini kami akan mengambil langkah yang berbeda, yaitu terkhusus di beberapa diskusi nanti kita akan membahas terkait minat bakat mahasiswa ini secara langsung, di mana kita akan mengajak seluruh mahasiswa pendidikan luar biasa untuk mengikuti kegiatan ini, dan dari sana mereka bisa untuk mengutarakan minat mereka itu mau diselenggarakan seperti apa, dan nanti contoh misalnya mereka cukup menggunakan link Google Form, maka kita akan siapkan link Google Form, dan untuk isinya nanti kita bebaskan mereka untuk mengisi apakah terkait seni, olahraga, dan minat lain seperti penelitian dan sebagainya. Kemudian tadi terkait hubungan hima dan departemen yang hilang serta bagaimana cara memperbaikinya. Tentunya untuk memperbaiki hubungan antara hima dan departemen itu kami akan memulai dari hima itu sendiri terlebih dahulu. Ketika kita berbicara terkait hubungan kita dengan luar, maka kita harus memperbaiki diri kita terlebih dahulu untuk berbicara kepada hubungan di luar terkait hubungan ke departemen seperti itu. Nanti untuk memperbaikinya kami akan berbicara langsung dan bertemu langsung dengan perwakilan dari dosen departemen itu terkait bagaimana himpunan akan membantu departemen sehingga baik itu terkait prestasi, terus
PLB itu sendiri, dan terkait tadi proker apakah lebih ke masyarakat secara general atau eksternal, itu nanti tentunya kami sebagai himpunan mahasiswa pendidikan luar biasa, kami akan berfokus terlebih dahulu kepada hubungan dengan mahasiswa terlebih dahulu. Kemudian kita juga akan tetap menjalin hubungan yang baik dengan hubungan di eksternal. Seperti tadi terkait proker-proker yang akan saya jalankan juga itu membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak eksternal di luar dari Departemen PLB. Kemudian yang terkait respon. Untuk respon itu nanti kami dari himpunan itu akan mendesain seperti aspirasi mahasiswa juga, tetapi untuk lingkupnya itu membahas terkait tadi yang pertama isu-isu yang mereka hadapi dan kendala-kendala yang mereka hadapi selama perkuliahan itu seperti apa. Kemudian nanti akan kami sampaikan kembali kepada departemen dan akan kami desain untuk penyampaian ke departemen itu seperti apa, dan departemen memberikan feedback seperti apa. Kami juga akan mendesain untuk disampaikan kepada mahasiswa itu langsung seperti itu. Cukup dari saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Masih tersisa waktu 3 menit 33 detik. Apakah mau ditambahkan? Baik, selanjutnya adalah tanggapan dari panelis 2. Silakan diberikan tanggapan selama 5 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Saya sebenarnya ya terkait tadi yang respon terhadap keluh kesah mahasiswa itu, apakah nanti penyampaiannya akan dilakukan per beberapa kali atau bagaimana? Karena mungkin yang Mas Daya kemarin itu aspirasi juga, gak semua dosen tuh bisa menghadiri aspirasi, pun juga ketika kamu buat rutin pastinya juga akan sulit dalam hal menemukan waktu yang tepat antara hima dan departemen. Mungkin itu solusinya bagaimana? Karena tadi kan Mas menyampaikan bahwa akan langsung sampai ke departemen seperti itu. Lalu selanjutnya tadi kan juga seperti dikatakan bahwa cara memperbaiki hubungan dengan departemen adalah dengan bertemu langsung dan menanyakan harapan departemen ke mahasiswa atau pengguna. Nah, tadi juga seperti yang disebut oleh Mas Daya bahwa semisal departemen menginginkan adanya peningkatan prestasi, hima akan mencoba untuk membantu. Nah, itu apakah nantinya akan menjadi beban buat teman-teman hima dan mahasiswa sendiri? Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Untuk calon, apakah ingin langsung menjawab atau berpikir terlebih dahulu? Baik, silakan menjawab dalam waktu 5 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan Kak Wika. Untuk solusi untuk menemukan waktu yang tepat antara himpunan dengan departemen, tentunya terkait waktu, saya juga kemarin mengetahui sendiri bahwa dalam menentukan waktu yang tepat itu cukup sulit dengan departemen. Maka untuk dari kami nanti akan kami usahakan untuk menanyakan terlebih dahulu kepada departemen, tidak hanya menanyakan lewat verbal, tapi akan menemui secara langsung apakah Bapak Ibu bersedia
menyampaikan kepada mahasiswa pendidikan luar biasa itu untuk disampaikan kepada departemen seperti itu. Kemudian untuk terkait tadi untuk memperbaiki hubungan itu, kalau dari departemen meminta peningkatan prestasi mahasiswa, apakah akan menjadi beban bagi kalian? Berbicara terkait apakah itu akan menjadi beban bagi kami, tentunya di sini kami juga namanya juga himpunan mahasiswa sebagai wadah tempat teman-teman mahasiswa untuk menyalurkan apa yang mereka inginkan. Kemudian ini juga sudah menjadi tugas kami sebagai himpunan untuk mendampingi mahasiswa itu langsung terkait permintaan dari departemen. Apakah departemen menginginkan terkait peningkatan prestasi, maka kami akan mengusahakan menjaring langsung kepada mahasiswa pendidikan luar biasa itu secara bertahap. Nanti mereka memiliki minat di apa? Apakah kalau penelitian nanti kami akan pisah dengan yang minat di seni dan olahraga. Di penelitian itu nanti kami akan usulkan kepada dosen bagaimana nantinya ke depannya itu kita akan persiapkan untuk apa, seperti itu. Karena kalau kita berbicara terkait olahraga dan seni itu memang dari teman-teman mungkin merasa boring. Jadi kami nanti akan adain terkait penelitian ini secara langsung. Kita akan langsung berbicara dengan departemen. Nanti lewat mahasiswa yang minat di penelitian ini, kami akan usahakan untuk dia bisa menyalurkan keinginannya, dan ini bisa untuk menjadi peningkatan prestasi dari departemen itu sendiri, seperti itu. Cukup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih tersisa waktu 1 menit 33 detik. Apakah berkomentar? Cukup. Baik. Selanjutnya adalah tanggapan dari panelis 2 berupa pernyataan. Diberikan waktu selama 3 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Izin menyampaikan kepada Mas Denda bahwasannya untuk membangun hubungan kerja dengan departemen memang benar kita harus menguatkan internal himanya juga, tapi jangan lupa juga bahwa departemen juga merupakan bagian dari hima itu sendiri. Lalu selanjutnya besar harapan saya pada Mas Denda dan Mas Lima bahwa kalian tidak hanya on top the top tapi di bawah the top. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, sekarang kita akan memasuki sesi uji publik ketiga, yaitu sesi tanya jawab dengan audiens. Berikut saya akan membacakan peraturan untuk sesi tanya jawab bersama audiens. 1. Dalam satu termin, pertanyaan berisi 3 penanya tercepat. 2. Setiap penanya hanya diberikan kesempatan 1 kali untuk bertanya dan 1 kali untuk menanggapi dalam bentuk pernyataan. 3. Masing-masing penanya akan diberikan waktu 3 menit untuk bertanya. Lalu, calon akan diberikan waktu 5 menit untuk menjawab. Bila terdapat tanggapan dari audiens penanya, maka akan diberikan waktu 1 menit 30 detik. Jadi hanya diberikan 1 kali kesempatan untuk bertanya. 4. Setelah dipersilakan oleh moderator, audiens harap menyebutkan identitas berupa nama dan prodi. 5. Jumlah termin pertanyaan sebanyak 1 termin. Baik, langsung saja. Bagi audiens yang ingin bertanya, saya persilakan untuk mengangkat tangan. Disilakan. 1. Baik, mungkin 1 pertanyaan terlebih dahulu untuk panitia. Tolong diberikan mic. Silakan, waktu diberikan selama 3 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Oke, perkenalkan nama saya Putri dari PLB Angkatan 23. Sebenarnya dari apa yang disampaikan tadi itu saya
gitu. Misalkan kayak dari komunitas ini kita minta tunggu sekian mahasiswa gitu untuk hari ini, itu paling jaraknya ya seminggu gitu kan paling lama, atau ya bisa sampai beberapa hari gitu diminta. Nah kalau skemanya seperti itu, bagaimana cara kamu untuk mempertahankan integritas dari mahasiswa ini gitu? Dan juga kemudian yang soal apa ya, turunnya minat, dari apa yang aku lihat sih itu karena mahasiswa itu tidak merasakan kehadiran himpunannya. Nah, gimana cara proker-proker tadi itu menjawab keresahan mahasiswa atas kehadiran himpunan itu sendiri? Dan kali dari aku itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk calon, apakah pertanyaannya sudah dapat dipahami? Oke. Apakah mau waktu untuk berpikir terlebih dahulu atau langsung dijawab? Baik, silakan menjawab dalam waktu 3 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Cek. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Kak Putri. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai bagaimana cara untuk mempertahankan integritas dari mahasiswa itu sendiri ketika ada permintaan dari komunitas maupun komunitas dan saya ulangi, baik itu dari komunitas dan instansi yang meminta untuk diadakannya volunteer mahasiswa sekian dan jangka waktunya terbilang pendek, yaitu 1 minggu atau bahkan beberapa hari. Itu untuk cara akan kami tanggapi dengan cara kami akan langsung memberikan link berupa link pendaftaran kepada seluruh mahasiswa pendidikan luar biasa, dan kami akan sebarkan bilang sedetail bahwa kami membutuhkan mahasiswa untuk volunteeran itu 10 orang tercepat. Kita akan share di masing-masing grup angkatan. Kemudian nanti mereka akan mengisi. Misalnya dari angkatan 24 mengisi 10 orang terlebih dahulu, kemudian dari 25 terlebih dahulu, dan 23 kemudian. Maka kami akan ngambil yang dari 10 tercepat, yang mengisi tercepat, kemudian yang tadi dari angkatan 25 yang mengisinya lebih lama dari yang 24 akan kami persiapkan untuk volunteer berikutnya seperti itu. Dan terkait bagaimana cara proker bisa membersamai minat mahasiswa itu, nantinya kami akan mengadakan nanti kami akan mengadakan tamu langsung dengan mahasiswa. Bagaimana himpunan itu bisa Waktu tersisa 30 detik. bagaimana cara himpunan itu bisa ada bagi mereka itu seperti apa, dan kami akan mengusahakan dan mempertimbangkan dari setiap masukan dan keinginan yang diberikan oleh mahasiswa. Seperti itu. Terima kasih. Masih ada 9 detik. Apa mau ditambahkan? Cukup. Baik, silakan memberikan tanggapan untuk calon dari audiens berupa pernyataan. Waktu diberikan 1 menit 30 detik. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Oke, untuk yang volunteer itu sebenarnya bisa dilakukan pelatihan volunteer. Jadi ketika sudah dibuka gitu kan, dan sudah ada nama-nama, oh ini yang akan jadi volunteer. Nah dari Hima bisa menyediakan forum untuk pelatihan volunteer. Karena kan volunteer itu tuh bukan hanya perihal SDM jumlah orang dan juga tenaga gitu kan, tapi bagaimana nanti mereka beretika di tempat mereka volunteering gitu. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Fauzan, mereka akan membawa nama himpunan dan juga nama departemen, sehingga kalau terjadi apa-apa dari mahasiswa yang terjun langsung ke lapangan, yang mana adalah nama PLB itu sendiri. Kemudian mengenai minat
minat mahasiswa itu tadi bisa merupakan hal yang bagus kalau kita turun langsung menjemput bola dan bertanya kepada mereka apa yang akan mereka lakukan dan apa sih yang mereka harapkan dari himpunan. Dan juga menanggapi soal pertanyaan sebelumnya yang soal kalau ke dosen itu menjalin hubungannya seperti apa. Nah, saya rasa tuh kalau ketemu langsung nggak akan efektif. Kamu bisa bikin semacam formulir atau apa sih yang mau Hima lakukan nih selama 1 bulan ke depan. Tiap bulan itu disetorkan ke departemen dan departemen memberikan masukan seperti itu. Jadi itu kan lebih efisien dalam segi waktu dan juga kalian bisa mendapatkan feedback. Terima kasih. Selanjutnya masih tersisa untuk 2 pertanyaan. Silakan, apakah ada audiens yang ingin bertanya? Ada 1. Silakan untuk panitia memberikan mic. Silakan untuk memberikan identitas terlebih dahulu, kemudian memberikan pertanyaan dalam waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Pandulianto dari Polri Pendidikan Luar Biasa. Saya izin menanyakan untuk calon ketua Hima PLB 2026. Tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung, tapi sekali lagi saya masih belum menemukan jawaban secara konkret atau pasti yang strategis juga mengenai langkah kamu ke depannya, mengenai dijalin apa yang akan kamu lakukan ketika kamu menemukan bahwasanya di mahasiswa PLB terutamanya itu ada banyak minat yang dituliskan oleh mahasiswa. Tapi ternyata himpunan itu sendiri tidak bisa menampung atau membuat forum bahkan membuat kegiatan yang mengumpulkan semua minat dari bakat teman-teman mahasiswa. Contohnya yang di awal angkatan kita itu kan ada yang seperti masak ya minatnya salah satunya. Dan itu kan tidak terkumpulkan sama sekali di hima kita seperti itu. Dan jika hal yang sama itu terjadi di kabinetmu seperti itu, minat-minat lain itu ada yang tidak bisa untuk dijalin bahkan dibuat forum atau kegiatannya, maka langkah konkret apa yang akan kamu lakukan untuk tetap bisa mengembangkan minat dan bakat mahasiswa yang sudah mereka tulis, mungkin melalui G-form yang sudah kamu buat atau mungkin lewat aspirasi yang sudah kamu lakukan gitu. Jadi tidak sia-sia mereka itu mengaspirasikan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk calon, apakah pertanyaannya dapat dipahami? Baik, untuk menjawab, apakah ingin waktu untuk berpikir lebih dahulu? Langsung. Baik, silakan dijawab. Akan diberikan waktu selama 3 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan, Mas Adam. Tadi pertanyaannya itu mengenai bagaimana langkah konkret yang akan diambil untuk memenuhi minat bakat dari seluruh mahasiswa PLB yang sudah diberikan kepada himpunan. Dan kalau sebelumnya karena ada minat yang tidak dapat disalurkan dan tidak dapat dilakukan langsung, itu salah satu bentuk evaluasi terkait minat bakat yang akan kami laksanakan di tahun ini. Maka langkah konkret yang akan kami laksanakan yaitu tadi kami akan melihat kembali dari G-form yang sudah kita sebar ke mahasiswa. Itu nanti mereka akan mengisi terkait minat bakat, dan untuk memaksimalkan yang mengisi itu seluruh mahasiswa, maka kami akan langsung meminta kepada himpunan-himpunan yang anggota pengurus himpunan yang ada di kelas itu untuk mengajak teman-teman kelasnya mengisi form minat bakat yang akan kami luncurkan kepada seluruh mahasiswa pendidikan luar biasa itu sendiri. Dan ketika contoh konkret yang akan kami laksanakan, yaitu contoh ketika mahasiswa pendidikan luar biasa memilih bahwa akan diadakannya latihan pedal, maka kami akan siapkan berupa PO terlebih dahulu untuk melihat apakah mereka memang benar-benar mengisi itu, benar-benar ingin diadakan itu. Kita akan melalui PO terlebih dahulu. Kemudian untuk hari kita akan tentukan dari hasil PO itu, dan akan kami selenggarakan informasi
Desember 2026. Contohnya seperti itu. Dan untuk yang lain, contoh-contoh minat yang lain, contohnya seperti memasak pada mahasiswa PLB dipilih kembali, maka kami akan sediakan dan akan kami informasikan langsung melalui grup WhatsApp untuk kita bertemu di lokasi yang akan kami tentukan. Seperti itu. Masih ada sisa waktu selama 9 detik. Apakah mau ditambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya adalah tanggapan dari penanya. Silakan memberikan tanggapan berupa pernyataan dalam waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih Mas Dayat atas jawaban yang telah diberikan. Sungguh memberikan gambaran yang sangat luar biasa kepada saya dan teman-teman sebagai mungkin mahasiswa yang akan kamu himpun di kabinet yang akan kamu jalankan ke depannya. Sedikit pernyataan dari aku, sebenarnya untuk langkah konkret itu nggak perlu kamu buat dalam bentuk kegiatan ya, tapi jejaring yang kamu bisa lakukan untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin memiliki minat tapi belum bisa kamu selenggarakan itu adalah dengan memberikan mereka wadah informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang itu berkaitan relevansi dengan minat bakatnya mereka. Nanti juga bisa berkolaborasi dengan mungkin di kabinet kamu ke depannya kalau ada jaringan eksternal atau hubungan masyarakat bisa berkolaborasikan. Jadi informasi-informasi yang nanti di kancah masyarakat di daerah itu ada ya, ada kegiatan atau event atau volunteering gitu ya yang berkaitan dengan minat kita, itu bisa untuk diinformasikan ke teman-teman yang udah ngisi di form kayak gitu. Jadi gak hanya sebatas mereka selesai ngisi di form dan nunggu 5 ada kegiatannya atau enggak seperti itu. Jadi mereka juga punya wadah untuk bisa ikut kegiatannya atau bisa ikut ketaatan minat mereka, tapi nggak di rumah gitu, tapi informasinya itu melalui rumah seperti itu sih. Terima kasih dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya masih ada sisa untuk 1 penanya. Silakan, apakah masih ada audiens yang ingin bertanya? Baik, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Kita akan menginjak sesi yang terakhir pada uji publik hari ini, yaitu penyampaian closing statement dari calon ketua 5 pendidikan luar biasa Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2025. Closing statement akan disampaikan dalam waktu 5 menit. Kepada calon, saya persilakan untuk menempati mimbar yang telah disediakan. Waktu Anda selama 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Closing statement dari saya mulai dari moto hidup yang saya pegang, yaitu dalam keberanian menempuh jalan yang menantang, aku memperlihatkan diriku dan dari diri yang terus ditempa itulah perubahan menemukan arah dan maknanya. Closing statement dari saya yaitu kita tidak butuh pemimpin yang sibuk berkata besar, tetapi yang berani bekerja dengan jelas. Di tengah banyaknya suara yang menawarkan mimpi, kita memilih menawarkan langkah, tegas dalam keputusan, kreatif dalam solusi, dan konsisten dalam arah. Jika ingin untuk maju, maka kita memilih bukan yang paling ramai, melainkan yang siap untuk membawa kita lebih jauh dan melangkah berani. Itulah komitmen saya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas closing statement yang telah diberikan. Sebelum saya menutup acara, saya akan mengingatkan setelah ini akan ada sesi dokumentasi yang akan dipimpin oleh MC. Hadirin sekalian,
telah berakhir seluruh rangkaian sesi uji publik pada hari ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada perkataan atau perilaku saya yang salah dalam memimpin uji publik pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Kembali lagi bersama saya selaku Master of Ceremony pada uji publik 1 calon ketua PLB tahun 2026. Baik, selanjutnya kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Kepada moderator dan panelis dan calon ketua Hima PLB silakan maju ke depan. Dan kepada para panitia yang bertugas mohon untuk mengarahkan melalui sesi dokumentasi kali ini. Dan selanjutnya sesi dokumentasi bersama para hadirin. Untuk calon ketua dan para panelis, silakan maju ke depan. Ayo. Mungkin dijadikan 2 garis, ada yang di atas, ada yang di bawah. Baik, para paslon dan hadirin dipersilakan untuk kembali menempati tempat masing-masing. Terima kasih kami aturkan kepada para panelis, moderator, dan kepada calon ketua IMA PLB 2026. Baik, hadirin
kita sudah berada di ujung acara. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Marilah sama-sama kita tutup acara pada hari ini dengan berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Saya Winarda Rahma selaku Master of Ceremony pada debat uji kali 1